terima kasih ya yang udah subscribe, like, dan komen. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian apa sih tanda dan gejala orang yang mengidap HIV. Pasti nggak asing kan dari kalian yang tahu, oh HIV itu ini kak, gitu kan? Atau HIV itu orang yang ini kak. Mungkin udah terlintas lah ya di bayangan kalian tuh HIV itu kayak apa, terus tanda gejalanya tuh kayak gimana, terus biasanya itu nyebar sama orang-orang yang gimana, mesti kalian udah tahu kan. Atau buat teman-teman yang masih awam atau belum mengetahui itu HIV itu apa, terus tandanya itu gimana, penyebarannya itu gimana. Nah, aku hari ini mau sharing ke kalian apa sih tanda dan gejala HIV, terus juga penyebarannya. Jadi stay tune terus ya di video aku. Oke, kita bahas ya. Pelan-pelan kita bahas. Buat teman-teman yang udah tahu bisa komen di bawah. Terus aku juga bakal kasih tahu sedikit ya yang udah aku dapat info dari kampus, ilmu yang udah aku pelajari, terus juga aku udah terjun ke rumah sakit. Insya Allah pengalaman yang udah aku dapat di baik di lahan praktek maupun di kampus aku bakal sharing ke kalian, dan insya Allah itu tidak menimbulkan hal-hal yang berbentuk privasi. Jadi ini secara umum aja dan nggak menyebutkan siapapun dan nggak menyudutkan siapapun. Jadi benar-benar berdasarkan ilmu dan dari informasi yang udah aku dapat seperti itu. Nah, HIV itu apa sih? Jadi HIV itu salah satu penyakit yang menyerang sistem imun atau kekebalan kita. Biasanya HIV itu disertai dengan tanda-tanda orang yang pernah melakukan dalam tanda kutip hubungan seksual di luar nikah. Kemudian selain itu juga bisa dilakukan oleh pasangan yang gay atau maupun sama pasangan yang sesama wanita kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang yang pernah melakukan terlarang dalam tanda kutip ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku nggak menyudutkan orang yang melakukan maupun orang yang memiliki komunitas dalam bentuk ODA. Jadi ODA itu orang dengan HIV. Jadi orang yang mengidap penyakit HIV itu namanya ODA gitu. Nah, ODA itu emang benar-benar kayak terselubung dan tersembunyi, nggak dipublis maupun ada yang orang mempublis mungkin dengan tujuan dia itu ingin berbagi informasi dan sharing ke kalian. Jadi buat teman-teman yang belum mengidap penyakit itu, amit-amit ya, jangan sampai terkena, jangan sampai juga terinfeksi maupun tertular dari orang lain. Jadi benar-benar kita menjaga sistem imun kita, menjaga pergaulan kita, jangan sampai kita tertular. Nah, biasanya itu tandanya apa aja? Biasanya HIV itu nggak langsung teridentifikasi atau terinfeksi secara langsung, itu enggak. Misalkan HIV itu, jadi aku jelasin dulu penyebarannya ya. Jadi penyebarannya itu bisa melalui beberapa tahap. Salah satunya itu melalui jalur jarum suntik. Jadi ketika kalian melakukan suntik, misal suntik KB, suntik imun ataupun suntik apapun, kalian itu pastikan bahwa jarum suntik itu tuh steril. Jadi jangan mau ketika jarum suntik udah dipakai sama A, terus kamu mau dipakai di kamu, itu jangan gitu kan. Nah, itu pastikan jarum suntik yang kalian pakai itu steril. Jangan pernah yang udah kebuka terus kamu tuh pakai, karena itu berbahaya dan bisa menularkan infeksi atau virus HIV tersebut ke sistem tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, dalam tanda kutip ya teman-teman. Jadi misalkan si inisial A melakukan hubungan seksual dengan inisial B dan mereka itu belum ada ikatan pernikahan. Jadi mereka itu melakukan hubungan di luar nikah. Maka dari itu kita itu harus mengantisipasi dan membatasi pergaulan kita bersama pasangan kita maupun teman kita yang berlawanan jenis, itu jangan sampai melakukan hubungan tanda kutip seksual kayak gitu. Karena akibatnya ketika kita udah melakukan sekali, otomatis kan dari pasangan kita bakal meminta terus, kayak ketagihan gitu kan. Ibaratnya orang itu memakai narkoba, sekali dia udah terjun ke narkoba, dia bakal kayak ketagihan. Nah, jadi buat teman-teman yang masih dalam tahap remaja dan menjelang dewasa awal atau dalam tahap
remaja, dewasa awal, dan dewasa tengah, ibaratnya di usia SMP, SMA, maupun kuliah. Jadi kalian yang belum menikah ya, dalam tanda kutip belum menikah, jadi benar-benar hubungan kalian dengan pasangan kalian, dengan teman lelaki kalian, dengan teman perempuan kalian, maupun pasangan yang berlawan jenis, ibaratkan kalian itu harus menjaga hubungan kalian tetap sehat dan dalam rentang normal aja, jangan sampai berlebihan. Itu dari saran aku ya. Jadi benar-benar menjaga diri kita, mahkota yang kita punya, dan menjaga nama baik maupun martabat orang tua di depan publik maupun di orang banyak. Jadi biar nggak tercemar karena kelakuan kita yang kurang baik kayak gitu. Nah, hubungan seksual di luar nikah itu bisa menyebabkan salah satunya gejala itu HIV. Kalian itu bisa tertular dari pasangan kalian maupun dari pasangan perempuan maupun pasangan laki-laki. Kan kita nggak tahu kan, misal di depan kita dia itu pasangan kita, emang pacar kita, misal kayak gitu. Tapi kan kita nggak tahu di belakang kita dia itu udah pernah melakukan sama siapa aja, kita nggak tahu. Karena semua itu yang tahu cuma diri kita sendiri kan. Jadi harapan aku ke depan buat teman-teman remaja maupun teman-teman yang masih dalam tahap pacaran maupun sedang menempuh perkuliahan pendidikan, tolong dijaga hubungannya, baik hubungan dengan pasangan lawan jenis maupun yang satu jenis kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu juga bisa dilakukan dengan pasangan yang mohon maaf gay kayak gitu maupun yang lesbi. Jadi orang-orang yang memiliki HIV itu juga bisa ditularkan karena pasangan kita itu dalam tanda kutip sesama jenis kayak gitu. Bisa dilakukan oleh cowok sama cowok maupun cewek sama cewek. Kok bisa kak gitu kan, mesti pada tanya kan, kak kok bisa gitu kan. Kan mesti kalian udah tahu lah sedikit informasi terkait hubungan dalam tanda kutip terlarang kayak gitu, sesama jenis maupun berbeda jenis tapi di luar nikah kayak gitu. Apalagi yang berbeda, apalagi yang berlawan jenis, karena mereka kan ibaratnya cewek sama cewek itu datar sama datar misal kayak gitu kan. Lah gimana mereka bisa melakukan dalam tanda kutip kayak gitu kan, karena berbeda gitu kan. Nah ya mereka gimana caranya biar sama-sama terpuaskan, kan bisa melakukan dengan ini. Aku nggak mau menyebutkan dengan cara apa karena aku sendiri juga masih tahap belajar, dan aku menghargai pasangan yang tanda kutip ya teman-teman satu jenis kayak gitu. Aku nggak mau menyebutkan caranya gimana pasangannya kayak gitu. Jadi aku di sini hanya berbagi informasi, bukan menyudutkan maupun menyalahkan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang melakukan hubungan dalam satu jenis maupun berbeda jenis, dari sekarang tolong di stop, karena akibatnya itu bisa mengakibatkan HIV terkena, ibaratnya apa ya, terinfeksi, terkena, tertular ke diri kita. Jadi dari sekarang mending di stop mumpung belum terjadi dan masih awal misal kayak gitu. Jadi teman-teman yang udah melakukan maupun yang dalam tahap jangan, pokoknya aku mohon itu jangan, karena ketika kita udah melakukan itu terus kita nggak tahu pasangan kita itu gimana, kita nggak tahu juga kan kondisi tubuh kita, imun kita itu masih sehat atau enggak, karena gejala-gejala HIV itu nggak bisa tumbuh atau nggak bisa teridentifikasi ketika kita melakukan sekarang. HIV itu bakal teridentifikasi setelah setahun ataupun 5 tahun kemudian, itu baru terasa gejalanya gitu. Mungkin kalau misal kita baru tertular hari ini, itu belum bisa teridentifikasi ataupun terdeteksi hari ini juga, tapi setelah beberapa bulan maupun beberapa tahun kemudian itu baru terasa kayak gitu. Kita lanjut dulu, HIV itu bisa tertular lewat mana aja, kan tadi udah dari jarum suntik, itu bisa tertular dari pasangan yang belum menikah, pasutri kayak gitu, melakukan hubungan berbeda jenis, berlawan jenis tapi belum nikah atau di luar nikah, itu juga bisa tertular. Yang ketiga, pasangan yang sesama jenis, baik itu lesbi maupun itu gay kayak gitu ya, itu bisa tertular. Aku nggak tahu itu mereka melakukannya tahapnya gimana, aku nggak tahu karena emang benar-benar aku juga nggak mau mengungkapkan lebih, nggak mau
menganalisis lebih, yang penting aku menginformasikan ke kalian. Jadi ya udahlah, kita cukup tahu aja gitu, jangan terlalu ya udah gitu ya. Yang keempat, hal-hal kayak gitu HIV itu bisa tertular ketika kita transfusi darah. Kok bisa Kak? Ya bisa, jelas banget. Karena itu kan darah otomatis itu kan bakal masuk ke tubuh kita ketika ditransfusi darah melalui infus kayak gitu kan. Jadi ketika kita akan transfusi darah, baik kita golongan darah A, B, C, AB, O gitu kan, atau AB, itu kita harus tahu dulu asal usul darah yang mau ditransfusi ke kita, baik itu golongan darah A, B, O maupun AB. Kalian itu harus tahu dulu seluk-beluknya itu gimana. Biasanya kalau misal kita dapat transfusi darah dari PMI, itu udah dicek dulu kesehatan orang yang mau transfusi darah gitu. Biasanya orang-orang yang transfusi darah dan bisa lolos di PMI itu jelas kesehatannya sehat dan insya Allah terjamin. Tapi ketika kita butuh golongan darah tertentu dan yang memberikan transfusi darah itu di luar dari PMI, kita perlu curiga dong. Biasanya rumah sakit juga nggak sembarangan mau transfusi darah dari orang asing buat pasiennya gitu. Biasanya harus melalui beberapa tahap. Baik tahap dia cek dulu golongan darahnya sesuai atau enggak sama yang kita butuhkan, terus kemudian cek resusnya positif atau negatif, dan yang ketiga cek dia itu punya penyakit yang menular atau enggak. Biasanya yang menular atau enggak itu HIV atau penyakit lain kayak gitu. Itu transfusi darah. Selain itu HIV itu bisa ditularkan melalui keturunan. Misal ya dari seorang ibu yang hamil kayak gitu kan. Jadi kita itu misal baru teridentifikasi pasien tersebut itu HIV setelah dia mengandung 7 bulan. Berarti kan udah lama dong aslinya dia terkena HIV, tapi baru diketahui itu setelah dia 7 bulan. Kemungkinan ya dia itu udah tertular dari pasangannya, misal dia suaminya, maupun karena dia yang tertular dari hal-hal lain, entah itu dari transfusi darah, dari jarum suntik maupun hal-hal lain. Tapi kita perlu curigai dengan pasangan dia gitu. Ketika seorang ibu kemudian dia sedang hamil, apalagi hamil 7 bulan, terus kemudian dia teridentifikasi HIV, otomatis kita perlu curiga sama pasangannya. Ya kok bisa? Iya bisa kan, dia sebelum hamil hubungannya sama siapa gitu. Kalau misalnya dia udah nikah, ya yang perlu dicurigai ya pasangannya, suaminya. Kalau misalnya dia belum nikah, ya tanyain dong pacarnya maupun yang dia udah pernah melakukan kayak gitu. Tapi kan kayak gitu, kalau kayak gitu itu emang tersembunyi, nggak dipublis gitu kan. Itu perlu dicurigai. Ketika ibu hamil, sedang hamil 7 bulan, kok bisa menularkan ke anak? Jadi prosesnya ketika ibu hamil 7 bulan kemudian sampai 9 bulan dan akan melahirkan, itu dianjurkan untuk tidak lahiran secara normal. Karena apa? Karena ketika lahiran secara normal otomatis kan mengeluarkan darah kan ya banyak, dan itu bisa terinfeksi dan anaknya itu bisa terinfeksi melalui cairan tubuh yang ada di ibu kayak gitu. Meskipun itu kemungkinan besar ya 50% dari janin yang dikandungnya itu terinfeksi HIV, kita itu juga perlu waspada dong bagi tenaga medisnya. Tenaga medisnya kan otomatis juga harus perlu perlindungan diri, alat pelindung diri yang lebih ekstra kayak gitu untuk menghindari dari kita terinfeksi virus HIV kayak gitu. Maka dari itu orang-orang yang hamil dan akan melahirkan dengan dia punya penyakit HIV itu dianjurkan untuk operasi sesar. Kenapa? Karena itu dapat meminimalisir terinfeksinya HIV pada si bayi kayak gitu. Nah, nanti ketika bayi udah lahir, itu perlu nggak sih diberikan ASI? Padahal karena dari ibunya itu teridentifikasi HIV. Kemudian gimana sih cara kita untuk mencegah penularan itu dari ibu ke janinnya? Caranya, ketika ibu sudah melahirkan anaknya, tidak dianjurkan untuk menyusui, karena kan dari ASI otomatis kan itu darah ya.
ASI itu keluarnya nanti kalau misal udah didiamkan itu bentuknya darah. Jadi itu kan cairan yang akan masuk ke tubuh si bayi. Itu bisa terinfeksi HIV. Maka dari itu dianjurkan untuk tidak memberikan ASI pada si bayi tersebut. Karena ya kalau misalnya diberikan ASI, anaknya bisa terinfeksi dong HIV. Kalian nggak mau kan? Maka dari itu ini benar-benar video yang aku upload ini insya Allah itu bermanfaat banget buat kalian mengenali bagaimana sih penyebaran HIV ke orang lain kayak gitu. Selain itu, apa aja sih yang bisa menyebabkan si pasangan kita atau kita tertular HIV kayak gitu. Selain itu, ketika kalian menggunakan narkobanya kan jenisnya bisa dikonsumsi lewat apa aja. Salah satunya yaitu lewat jarum suntik. Nah, misalkan dari si A pakai narkoba dengan jarum suntik tersebut yang disuntikkan, kan udah misal di A, kemudian kan itu masih ada kan sisanya masuk ke si B, itu kan udah dipakai berdua, otomatis itu juga bisa tertular HIV kalau misal dari salah satu di keduanya itu teridentifikasi HIV. Maka dari itu buat teman-teman yang jalannya masih belum lurus ataupun masih menggok-menggok, mencong-mencong kanan kiri, aku anjurkan, aku saranin buat dari sekarang banget tolong di stop, karena hidup kita nggak ada yang tahu. Bisa aja aku sekarang bisa ngomong di depan kalian, nanti wallahualam kan, kita nggak tahu. Maka dari itu buat teman-teman yang masih jalannya belum bener, masih setengah sadar gitu kan, masih belum lurus banget, ya aku emang juga belum lurus banget gitu ya. Aku pengen kalian itu bisa merubah perilaku yang menyimpang bisa menjadi lurus kayak gitu. Salah satunya kurangin minum-minuman alkohol, kurangin kalian melakukan seks bebas, kurangin kalian menggunakan jarum suntik dengan narkoba, itu kurangin. Antisipasi juga buat kalian yang sering melakukan hubungan di luar nikah, tolong di stop gitu. Dan buat teman-teman yang emang penikmat atau pecinta apa ya, kayak sering jajan di luar, jajannya itu bukan jajan es krim. Kalau jajan es krim aku mau juga ya teman-teman. Jadi jajan yang dimaksud kayak gini, misal kalian tuh udah nikah, ini biasanya tuh sering terjadi sama cowok sering jajan karena misal dia udah bosan sama istrinya, karena dia itu pengen meluapkan yang lebih, dapat yang lebih. Misal istrinya tuh udah sakit-sakitan, udah capek, itu kan kurang bisa melayani pasangannya dengan optimal. Maka dari itu si cowok mencari pelampiasan yang lebih ekstra dan dia jajan di luar. Nah, dari jajan di luar ini kan kita nggak tahu dong. Aku bukan menyalahkan orang-orang yang PSK, tapi di sini kita itu harus mengantisipasi dan mengurangi hal-hal yang menurut kalian itu menyimpang gitu. Buat teman-teman yang jajan di dalam tanda kutip jajan, melakukan hubungan dengan di PSK atau beli gitu kan, ibaratnya beli jajan terus dinikmatin gitu kan. Nah itu tuh tidak dianjurkan guys, karena kan mohon maaf ya, PSK itu kan udah melayani beratus-ratus, beribu-ribu, berpuluh-puluh, nggak tahu juga ya udah ke berapa kalian itu. Nah itu nggak banget, karena misal si mbaknya itu udah melayani A, lah A itu ternyata udah pecinta ini udah lama, lah dia kan udah melakukan hubungan sama B, C, D, E, F, G, nggak tahu juga lah. Terus masnya ini melakukan hubungan sama mbaknya, padahal mbaknya juga udah melakukan sama A, B, C, D, E, F sampai Z gitu. Lah terus mereka saling melakukan hubungan lagi. Nah terus kan kamu kan nggak tahu kan kamu itu urutan keberapa setelah masnya. Nah itu harus kalian pikirin, gimana kalian nggak terinfeksi, tertular kalau misal kalian itu sering jajan di luar. Ya udahlah, logis aja kalau misal kalian udah nikah, ya udahlah sama pasangan kalian, terima gitu kan. Tujuan menikah itu buat ibadah, bukan memuaskan nafsu. Udah, itu catat ya. Aku bukan di sini sok pintar maupun sok bijak, tapi aku ingin menganjurkan kalian ke jalan yang lurus. Emang aku belum lurus banget karena aku juga masih belajar. Di sini aku hanya memberikan ilmu yang aku dapatkan di kampus maupun di dunia praktek kayak gitu. Ketika kalian udah teridentifikasi padahal terinfeksi virus, padahal kalian nggak melakukan hubungan sama di luar nikah, misalkan kalian
misal si pasangan kamu itu yang terkena HIV itu si ceweknya, padahal ceweknya itu baru menikah sama si A. Lah, padahal si A sama si B kan udah pacarnya lama kan, sedangkan misal dia belum pernah melakukan hubungan di luar nikah. Lah, terus mereka baru melakukan hubungan suami istri setelah menikah gitu. Terus beberapa bulan kemudian si ceweknya itu, si istrinya itu teridentifikasi HIV. Lah, yang perlu dicurigai siapa kalau misal dia belum pernah melakukan? Salah satunya ya pasangannya dong gitu. Bukan karena dia kamu tuh HIV, jangan-jangan kamu udah melakukan sama siapapun. Lah, selama ini pacarnya siapa gitu kan? Kalau misal pacarnya cuma kamu, tolong ya si cowok-cowok sadar diri gitu. Aku di sini bukan juga ngejudge maupun menyalahkan si cowoknya, tapi kalau misal cowoknya juga sering jajan di luar, terus dia yang ternyata tertular duluan, tapi yang teridentifikasi si ceweknya, yang salah itu ya kamu gitu loh, bukan si cewek kamu gitu. Aku di sini juga bukan menyalahkan, bukan membela si cewek, tapi aku melihat dimana kalau misal pasangan kita teridentifikasi maupun tertular HIV itu yang selalu disalahkan adalah si ceweknya, padahal ceweknya tuh nggak tahu apa-apa dan dia itu aman-aman aja gitu loh, normal-normal aja hidupnya, sedangkan yang abnormal itu si cowoknya gitu. Nah, di sini kalian itu saling introspeksi diri aja gitu. Jadi di saran aku ya buat ke depan, buat teman-teman yang udah teridentifikasi HIV, tolong di stop melakukan hubungan-hubungan maupun jajan yang nggak penting gitu loh. Ibaratnya jajan es krim itu kan enak ya, lah ini jajan yang lain kan nggak penting kan. Jadi tolong dihindarin aja, di stop dari sekarang, karena hidup kalian tuh masih panjang, perjalanan kalian masih panjang, masa depan kalian butuh anak-anak kalian nanti itu butuh ibu dan bapak yang baik gitu, sehingga anak-anak kalian bisa berjalan juga di jalan yang lurus gitu. Lah, ini mungkin video aku kali ini cukup untuk penyebaran HIV aja. Jadi nanti di video selanjutnya aku mau menjelasin tahap gimana dia bisa teridentifikasi HIV, dari awal dari awal si pasien bisa tertular HIV sampai proses penyembuhan itu gimana. Nanti aku bakal sharing-sharing ke kalian ilmu yang udah aku dapat dari dunia kampus maupun di lapangan. Jadi tolong buat teman-teman yang masih belum melakukan hubungan yang normal maupun masih di luar batas normal wajar gitu, ya tolong di stop lah dari sekarang. Kalian lurus-lurus aja jalannya gitu, biar hidup kalian juga aman, terus terhindar dari dosa dan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Jadi kalau misal kita hidupnya sehat kan, kita mau melakukan apa aja nggak ada halangan gitu kan. Insya Allah buat olahraga juga tetap stamina, tetap fit gitu kan, terus melakukan hal-hal yang lain juga tetap sehat. Oke, see you next time ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video aku mengenai penularan HIV, gimana sih dari A ke B bisa tertular. Oke, buat video selanjutnya aku bakal jelasin HIV lagi, tanda dan gejalanya yang lebih detail, karena kan tadi itu lebih ke proses cara penularan. Nah, nanti bakal lebih ke tanda dan gejalanya gitu, biar lebih detail gitu. Oke, terima kasih, see you next time. Terima kasih udah nonton. See you. Sampai